Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain melakukan adzan dan iqamah pada bayi yang baru lahir, ada beberapa perlakuan yang disunahkan dalam syariat Islam terhadap bayi yang baru lahir. Setidaknya ada 4 hal yang disunahkan. Pertama, mentahnik bayi, kemudian mendoakan bayi yang baru lahir, ketiga, mengebumikan ari-ari, keempat, mencukur rambut bayi. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Pertama, mentahnik bayi. Yang dimaksud tahnik ialah melumat suatu makanan, lalu meletakkannya pada mulut bayi sambil menggosok-gosokkannya ke langit-langit mulut. Hal itu dilakukan pada si bayi untuk melatih makan bayi dan menjaga kondisi kesehatan dan kekuatan fisiknya. Teknik ini dilakukan selain merupakan sunnah Nabi, juga dapat membuat bayi menjadi tenang dan aman dalam melanjutkan makanannya yang telah terbantu dengan dihaluskan terlebih dahulu. Apabila mentahniknya dengan kurma yang sangat tinggi rasa manisnya, maka bayi akan merasakan kelezatan kurma tersebut. Hal ini juga dapat berarti melatih sang bayi untuk menghisap makanan melalui mulutnya. Makanan atau cairan manis dapat merangsang bayi untuk pertama kali menikmati santapan makanan, dan ini diteladankan pula oleh Rasulullah SAW terhadap bayi yang baru lahir. Maka apabila penanganan yang demikian diniatkan sebagai perwujudan mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, niscaya pelakunya juga akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Rasulullah SAW yang demikian ini diceritakan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang menyatakan, "Aku mengandung bayi Abdullah bin Zubair di Mekah. Kemudian aku berhijrah ke Madinah untuk menempat di Kuba. Di Kuba itulah aku melahirkannya. Maka aku menghadap Nabi SAW dan beliau tempatkan bayi itu di pangkuan beliau. Lalu beliau mengambil kurma dan dikunyah, kemudian disuapkan ke mulut bayi. Maka sesuatu yang masuk pertama kali ke mulut bayiku adalah air ludah kunyahan kurma Rasulullah SAW yang disuapkan ke mulutnya dan diteruskan dengan suapan daging kurma basah. Kemudian beliau mendoakan dan memberkatinya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlakuan kedua pada bayi yang disunahkan yakni mendoakan bayi yang baru lahir. Doa sangatlah dianjurkan dalam Islam. Tak luput jabang bayi yang baru terlahir ke dunia pun mesti didoakan agar memperoleh kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyani fayad'u lahum sallallahu alaihi wasallam wa yuhannikuhum fayad'u lahum bil barakah." Rawahu Abu Dawud. Setiap bayi yang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendoakannya, menyuapinya dengan kurma yang dicairkan, dikunyah, dan mendoakannya dengan keberkahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 244, doa itu dipanjatkan seusai melantunkan adzan dan iqamah ke telinga bayi, serta doa pun diperdengarkan ke telinga baik kanan maupun kiri dari si jabang bayi. Ketiga, kesunahan mengebumikan ari-ari. Ari-ari atau plasma yang keluar mengiringi bayi disunahkan supaya untuk dikebumikan. Syariat mengubur atau mengebumikan ini adalah untuk semua anggota badan yang terpisah, termasuk kuku, rambut, dan pusar. Adapun memperlakukan ari-ari dilengkapi bumbu seperti kunyit dan lain-lain adalah sebagai lambang harapan. Tafaulan seperti ketika berakikoh adalah disunahkan tidak memotong tulang-tulang sebagai lambang harapan keselamatan dan keutuhan anggota-anggota badan anak yang diakikohkan.
Dalam sebuah hadis dikatakan kana la yatatoyyaro walakin yatafa'alu. Rahu Al-Hakim wal Baghawi an Burda. Adalah beliau Nabi Muhammad SAW tidak mengadakan kesialan, pesimisme, tetapi beliau mengadakan harapan, optimisme. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baghawi dari Burda, dikutip dari kitab Al-Jami' As-Shahir halaman 112. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesunahan yang keempat adalah mencukur rambut bayi. Pada hari ke-7 setelah kelahiran disunahkan mencukur rambut si jabang bayi, memberi nama yang baik dan mengakikohkannya bila mampu. Pada saat mencukur rambut bayi disunahkan sampai tuntas dan disunahkan bersedekah senilai emas atau perak seberat rambut bayi. Lalu kepala yang bersih diolesi dengan minyak zafaron atau minyak wangi lainnya. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi 4 hal yang disunahkan untuk diberlakukan pada bayi yang baru lahir selain adzan dan iqamah. Semoga dapat menambah wawasan hasanah keilmuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.